Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini jumpa lagi dengan saya. Ya, mudah-mudahan kalian di materi-materi sebelumnya udah mempelajari hal yang banyak. Dan hari ini saya mau sharing tentang COGS lagi. Kenapa kok COGS ada dua materi? Ya kan? Sorry ini suara saya serak-serak sedikit ya. Serak-serak ngegreng. Ya, teman-teman, kenapa sih bahas COGS lagi? Karena ternyata di grup banyak sobat-sobat UKM yang bertanya tentang COGS, COGS, COGS. Coach, saya masih kurang paham dengan COGS. Bagaimana sih saya menghitung COGS yang benar-benar fit untuk produk saya, untuk production saya, ya kan? Jadi di hal yang pertama kemarin sempat saya sebutkan bahwa kalian dalam menyusun COGS itu ada beberapa tahapan yang harus kalian lalui dan harus kalian hitung ulang sampai benar-benar mencapai angka yang pas gitu. Jadi contoh teman-teman dalam menghitung ini apa namanya bahan baku ya atau dari bahan mentah dulu deh. Contoh produknya kalian adalah sambal goreng atau sambal bajak atau sambal terasi atau pokoknya sambal aja ya. Sambal yang sudah matang tinggal hap langsung disantap. Ya, teman-teman, dari produk sambal tersebut bumbu-bumbunya let's say ada cabai, ada garam, ada gula, ada bawang merah, ada bawang putih atau barang-barang yang lain seperti penyedap rasa gitu ya. Terasi mungkin ya kan atau mungkin pakai teri atau pakai ikan-ikan yang lain, ikan-ikan kecil yang lain sehingga bisa lebih mantap lagi atau pakai udang juga bisa boleh ya. Jadi itu kalian harus benar-benar bisa menilai harga tersebut sebenarnya fitnya berapa. Jadi kalau dari harga-harga tersebut itu kalian coba cek di pasar itu harganya berapa sih. Kalian jangan sampai harga sekarang ternyata cabai aja ya. Cabai itu kan fluktuatif harganya. Kadang 80.000, 60.000, 100.000, bahkan pernah sampai mencapai di harga hampir 200.000 cabai per kilonya. Nah, kalian mesti diambil garis tengahnya. Contoh, itu cabai itu rata-rata harganya fluktuatif itu karena musim biasanya. Gagal panen, mau lebaran, ya kan? Harganya pasti langsung naik tinggi. Nah, di situ kalian harus mendapatkan harganya. Karena kalian jualan sambal, mau nggak mau kan harus tahu tuh modal yang sebenarnya dihitung enaknya yang mana untuk cabai. Jadi cabai ini teman-teman karena fluktuatif luar biasa. Jadi kalian jangan ambil harga middle atau misalkan antara 80.000 sampai 120.000 gitu. Jadi saran saya kalian ngambil harga modalnya di 150.000. Ini misalnya seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau harga cabenya kalian taruh di harga 50.000 atau 80.000 ataupun 100.000 tiba-tiba naik tinggi, itu kalian nggak bisa bersaing di pasaran. Ketika produk cabai tersebut mahal, kalian nggak jadi produksi sambal karena kalian mau naikin harga sambelnya sudah bingung, ya kan? Mereknya sama, brandnya sama, packagingnya sama, ukurannya sama, terus tiba-tiba harganya melonjak tinggi. Terus begitu cabenya murah, kalian turunin harga. Nggak begitu cara main dalam berbisnis, ya kan? Jadi dari harga cabai tersebut, ambil harga paling tingginya berapa. Tapi jangan juga yang 200.000, karena kan dalam 1 tahun belum tentu cabai itu pas 200.000 terus-terusan. Makan tahun kemarin aja maksimal di harga 140.000. Makanya saran saya diambil jalur yang paling aman di 150.000. Begitu teman-teman. Dari 150.000 itu kalian hitung semuanya. Ketika cabai ini murah, secara otomatis profit Anda bertambah. Ketika cabai ini lebih daripada 150.000, kalian masih bisa mengcover dari produk yang kemarin-kemarin. Gitu teman-teman. Itu salah satu contohnya. Terus kemudian teman-teman, selain daripada itu, dalam penerapan COGS ini teman-teman, dari bahan baku,
jadi bahan yang setengah jadi. Dari bahan jadi itu pasti butuh proses. Nah, pemrosesan itu apa aja yang terjadi dalam costingannya. Contoh, ada SDM di situ, ada biaya listrik di situ, overhead yang lain, ya kan? Ada biaya-biaya yang lain. Kemudian tambahkan juga biaya packaging. Mungkin ada packaging baru, mungkin ada sizing baru, ya kan? Dan macam-macam di situ. Jadi jangan lupa juga kalian menerapkan itu semuanya ditulis dengan rinci. Nah, saran saya teman-teman seperti yang tadi seperti cabai, jangan sampai kita penerapannya harganya harga middle. Harga di pasaran 80.000, pas begitu naik 100.000, kalian bingung. Ya enggak? Jadi harga paling tinggi tapi yang masih wajar gitu. Kemudian teman-teman, setelah harga-harga tersebut kalian konversi di angka-angka tersebut, kalian jumlahkan, dibagi. Nah, kira-kira nih dalam 1 kilo dengan bahan-bahan tersebut itu jadi berapa sambal, berapa packing, berapa kilo gitu. Kan pasti bukannya naik, pasti turun. Karena cabai tersebut dari apa namanya? Dari yang cabai belum jadi tambah-tambahin segala macam itu kan jadi misalkan ya contoh ada di situ ada unsur minyak, ada air ya misalnya, terus ada garam dan lain-lain itu bawang, bawang merah, bawang putih, tomat dan lain-lain itu dijadiin dari cabai yang 1 kilo itu jadilah 1,5 kilo. Padahal kalau dikiloin sebenarnya karena ada bawangnya seberapa kilo, ada bawang putihnya berapa kilo, ada tomat dan lain-lain itu kalau dikiloin mungkin harusnya jadi 2 kilo, tapi karena dimasak jadi satu, ada sebagian penyusutan-penyusutan di situ jadilah cuma 1,5 kilo. Jadi bahan baku tersebut itulah yang harus kalian bagi. Itu masih jadi bahan baku karena masih diproses lagi, proses pengemasan, ya kan? Nah, setelah udah jadi barang tersebut, itu kira-kira berapa packingan kemasan kalian dari barang yang sudah jadi tersebut. Itu dibagi lagi. Nah, ketemulah nanti harga HPP yang sebenarnya. Ya kan, harga HPP-nya berapa? Mungkin dari totally dalam 1 kilo itu modalnya menghabiskan kurang lebih 400.000. Terus jadilah barang ini mungkin jadi 50 packing, ya kan, 50 pak atau 50 bungkus misalnya, ya kan. Nah, tinggal kalian bagi. Jadi modal kalian anggap aja tadi modalnya 400.000 ya. 400.000 dibagi 50. Dari harga 400.000 dibagi 50 tadi itu sisipkan biaya-biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu untuk apa? Bisa jadi nanti bisa dipakai untuk warranty atau garansi. Kamu beli sambal di tempat saya, kalau nggak enak balikin, misalnya ada promosi seperti itu, ya kan? Itu nanti bisa ngebantuin kalian buat apa namanya? Misalnya mengcover itu. Mungkin ada juga user-user yang nggak cocok lidahnya dengan sambal tersebut. Atau bisa jadi kalian sisihkan sebagian untuk icip-icip atau sambalnya buat tester-tester. Nah, itu juga harus dihitung juga. Jadi sehingga kalian itu bisa benar-benar berhitung tuh bulat. Oh, ternyata 400.000 itu tidak jadi 50, jadinya 45 karena 5 packnya saya pakai untuk tester. Bisa jadi seperti itu. Tapi kan dihitungnya tetap 100 apa 400.000 tadi itu dibagi 50. Begitu teman-teman. Nah, salah satu contoh yang seperti ini itu bisa ngebantuin kalian berapa sih nilai yang sebenarnya. Dari situ kalian bisa tuh ngebungkus dalam satu catatan yang bener-bener fit, kira-kira saya ambil keuntungan berapa. Kalau keuntungan 50% bukan berarti kalian dari harga 400.000 itu nanti jadi 600.000 ya, karena kan ditambah 200.000 berarti kan nambah 50%, tidak begitu menghitungnya. Jadi kalau kamu pengen untung 50%, contoh misalkan harganya modalnya 400.000, dijualnya 600.000 misalnya gitu ya. Kok jadi 600.000? Iya, harusnya kan 800.000 coach biar dapat 50%. Nah, ini kan sambil contoh yang tadi. Maksudnya, kalau dijual harga 600.000, begitu nanti didiskon 50%, itu jadinya 300.000. Sampai sini paham ya? Kenapa harga 400.000 itu kalian dobelin? Jadi 800.000. Dari 800.000 dibagi 50% ada 400.000. Itu berarti kalian punya maksimal diskon 50%
dengan harga tersebut 800.000 itu, nanti kalian hanya untung berapa? 50%. Nah, ketika kalian diskon 50%, habis. Gak untung, rugi kita, ya kan? Nah, dari situlah teman-teman bisa mengkalkulasi saya harus ambil untung berapa. Jadi jangan pernah takut memberikan harga pantas untuk produk kalian. Karena produk kalian itu produk yang luar biasa. Pantasnya berapa itu kalian yang tahu. Karena kalian yang paham dan kalian yang tahu pengen untung berapa. Ya nggak? Nah, menurut saya teman-teman untuk produk-produk yang F&B, kuliner yang berhubungan dengan yang konsumsi ataupun consumer produk, itu minimal ambil keuntungan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kenapa seperti itu? Karena ketika nanti kalian ada produk-produk yang mungkin garansi produknya atau apa namanya kan pasti ada masanya ya semuanya ya. Terus barangnya masih ada, sebelum itu selesai jatuh temponya, masa berlaku produknya ya kan, itu kalian masih bisa jual harga diskon luar biasa. Contoh diskon 70%, 80% itu kalian bisa menerapkan di situ. Begitu teman-teman. Sampai sini masih paham atau masih bingung? Atau udah mengerti? Jadi mudah-mudahan kalian mengerti. Tapi kalau kalian masih bingung bagaimana penerapan COGS-nya, hari ini kalian saya akan bagiin bagaimana ada saya sudah bikin rumusan untuk produk yang jadi. Produk yang jadi itu contohnya gini. Saya beli produk contohnya TV. TV berapa, saya jual berapa biar saya bisa untung. Itu kita beli barang jadi. Kita jadi distributornya atau kita jadi agentnya gitu ya. Dan barang manufacturing. Barang manufacturing ini berarti yang seperti tadi, ada bikin sambal, ada bikin keripik, ada bikin bakso dan lain-lain ya. Itu ada nanti saya bikin sampling untuk perhitungan COGS di Excel. Nanti akan saya bagikan buat kalian. Dan kalau kalian pengen tahu bagaimana penjelasan dan cara penggunaannya, itu semuanya sudah ada di situ. Kalau masih bingung bisa hubungin saya. Konsultasikan dengan saya bagaimana penerapan untuk COGS ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan masalah tentang COGS ini tuntas sudah. Yes, itu hari ini yang saya share kepada kalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian lebih paham lagi untuk penerapan COGS di produk kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Dan saya berharap mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan investor nantinya dan kalian bisa memenangkan miliaran rupiah dari Bos UKM. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. UKM-KM naik kelasnya pasti. Bye-bye.